Jebret Tim, kalau ngomongin wasit ya, kemarin tuh hari Senin kita ngebahas ada Koci dan Mas Aryo ini sampai berdebat soal wasit yang harus bawa busur kayaknya karena kayak 45 derajat, 90 derajat, berapa derajat itu. Nah kali ini kita akan bahas soal perwasitan lagi di IPL. Ya tapi kita nggak akan ngomong panjang lebar soal bagaimana back menjadi ayam ya, karena tangannya mungkin begini atau begini atau begini. Tapi kita lebih kepada bagaimana kartu merah dari seorang McAllister bisa dibatalkan melihat dari kemarin. Padahal kemarin kita sempat siaran DP juga, gue sama coach sama Mas Aryo bilang kalau ini emang layak merah ya, tapi ternyata ada pertimbangan lain dari wasit. Kalau menurut kalian apa yang menjadi pertimbangan kartu merah McAllister bisa dibatalkan? Buat gua itu sama-sama kondisinya seperti Foden dan juga pemain Newcastle, gue lupa tuh. Sama-sama kaki studs ketemu kaki tulang kering. Yang satu kartu merah, yang satu kartu kuning. Artinya adalah bahwa ini kan persepsi dari tiap wasit. Aturan-aturan kayak begini kan yang harusnya lebih diperhatikan dibandingkan dengan soal handball dan lain-lain gitu. Artinya bahwa ini kan lebih on field gitu, lebih berasa gitu dan mengakibatkan cedera. Buat gua McAllister ini tinggi banget, layak merah. Kalau lu orang bilang 50-50, yang satu 50-50 kakinya mana? banyak yang bilang 50-50 Coach. Membahayakan Parah. Yang satu berusaha menghalau bola. Iya. Kalau lu main bola, ini bola di sini, lu nggak mungkin begini dong menghalau. Poolnya lu naik, begini. iya. Yang satu poolnya naik. Nggak mungkin ini 50-50. Ini advantage untuk McAllister dan McAllister memilih untuk studs the shin, tulang kering. Udah jelas di sini advantage untuk McAllister dan McAllister memilih untuk stamping gitu. Pogba kayak begini juga pernah kartu merah juga. Granit Xhaka juga pernah. Sering. Pernah, udah ya. Sering. Saka itu ngelihat wasit udah merah itu. Udah nggak fair. Artinya bahwa ini layak kartu merah dan klub pun berhak untuk melakukan appeal karena ini straight red. Cuman kenapa sampai pada akhirnya ditangguhkan atau dihilangkan kartu merahnya ini gua nggak tahu kenapa ya, karena buat gua ini layak merah sih. Enggak, ini Lu berubah coach? Kan lu kemarin bilang layak merah kan? gue lihat PG Mall, bos-bosnya wasit itu 11-12 sama wasit Liga 1 ya. Parah banget tuh. Gue sekali lagi sedikit gue bahas Liga 1, gue nggak nonton. Tapi di timeline Twitter gue banyak itu. Tanya, coach ini offside nggak? Coach offside. Offside-nya 6 meter lah, jauh banget. Bener, itu offside-nya. Jauh banget. Yang orang nggak ngerti bola aja udah tahu itu offside. jauh Tapi wasit Liga 1 nggak ngasih offside. Oke, nah level Liga Inggris segitu. Itu parah banget. Masih ingat Howard Webb langsung minta maaf. Bagaimana lu Webb juga tapi ya. Iya, bagaimana lu bisa langsung minta maaf kalau lu nggak ngelihat dulu? Iya kan? Harusnya 1 2 3 hari Observe. lu observe, lu diskusi dulu. baru lu bilang, "Oh ya, ini salah, gue minta maaf." Kemarin waktu MU lawan Spurs nggak ada yang minta maaf tuh. Sih. Ya walaupun memang kalau Haryo bilang ada perdebatan itu ya rules-nya ya. Dan gue nggak menemukan itu sih. Kok sekarang dia nggak minta maaf juga sama Liverpool? Nggak ada minta maaf kan, jadi lucu gitu. Iya. PG Mall ini benar-benar perkumpulan wasit Inggris yang udah katrok karena mereka Jadi mantan brand, wasit. jadi brand soal terus sekarang. dikumpulin. Berarti agenda dong ini nyerang MU dong. Dan soal Oliver. Waduh, pengen banget. nggak Pengen usah banget lupain. MU against the world. Iya. Aduh. Kalau kemarin bilang wasitnya MU anak mas wasit, giliran sekarang MU nggak ada yang ngebelain. Ya kalah sih, bawel langsung pada lo. Kalau menang sih diem-diem aja. Dan wasit Oliver itu sekarang yang mencoba Cote dan Oliver itu yang sekarang mau ngeritik udah bukan lagi PGML dan bukan lagi FA, tapi UEFA. Jadi udah sampai UEFA bahwa berarti kan level errornya udah setinggi itu bahwa mungkin dia nggak akan ditaruh lagi di Liga Champions atau tim Padahal Eropa. Oliver itu termasuk Wasit Eropa. papan Yes. atas. Ini bakal menjadi pukulan juga bagi FA bahwa lu punya kualitas wasit seperti ini gitu. Ya emang bapuk. Terlalu banyak. Tapi mereka double berkali-kali untuk final-final turnamen Inggris lagi. Kalau begini dibilang nggak berapa derajat jarak Nah, itu dan nggak main menemukan. apa. Tapi itu dari IFAB apa dari yang aturan Inggris ya? Nah, soal proximity yang kemarin Mas Haryo bilang di sini itu adalah itu bukan di aturan. Itu kayak lebih ke biasanya wasit itu melakukan pendekatannya seperti itu. Karena kalau dekat itu jadi tangan nggak ada waktu untuk untuk menghindar. Cuma namanya lu back level Premier League. Posisi natural lu ya gimana sih? Lu back level ini aja. Kalau nggak gini Ya gitu gue kan. aja yang back aja bilang itu salah gitu kan. Makanya Karena tangannya gitu. udah bisa mengubah arah bola dan gitu sangat kan. amat nggak fair kalau begini boleh dan begini nggak boleh. Buat gua nggak ada. Nggak make sense. Satu nggak make sense dan gua nggak menemukan aturannya gitu. Kecuali kalau tangan lo kayak unyil gini. Kalau nggak apa-apa proximity itu bukan di aturan IFAB, cuma ada di pendekatan wasit gitu. Tolong hari Jumat gue kan nggak siaran. Aldi sama Haryo Ya, dihadirkan. tolong ya.
suruh Haryo bawa bukti. Karena gue juga mau bukti. Iya, pasal mana, di mana, dan lain-lain. Emang lu kok Karena kalau Haryo mentang-mentang dia wartawan, dia tahu semua data, gua hajar juga itu Haryo. mungkin Mas Haryo pakainya pendekatan wasit. Iya, dia bilang itu aturan. Nah, kalau di aturan Wah, IFAB bener. Dia dia aturan, dia bilang aturan. Dia bilang sampai 90 derajat. Hah, 90 derajat? gini berarti 90 derajat ya. Ya gini, tapi kan gini, kan lagi-lagi pendekatannya selalu derajat begini, gini, kan selalu derajat gimana selalu derajat bener Itu kan? gua nggak dan itu gua nggak Ya masuk makanya akal. suruh Haryo. Ya. Brar, Aldi sama Haryo siaran, suruh Haryo bawa bukti. Besok Mas Aryo Ntar bawa gua bukti, nonton. ntar Aldi iya lagi setuju. Wah, enak aja, lama baik dong. Enggak, aturan ini aja udah kartu merah begini. Ya, lu nggak usah bahas yang dulu lah. Ya, Oke, ya, ntar sekarang. dibilang gue fans Arsenal nggak. Kita bahas 2 match terakhir Dua match aja. dua minggu terakhir, ya. Baru 2 week begitu ada banyak kontroversi kontroversi. banyak, Betapa rendah level lu gitu loh. Ya. PGMOL ini ya. Gue nggak mau ngomong kasar tapi Biasanya ngomong. Sebenarnya subjektivitas karena gue sekarang udah mulai aktif Oh, iya. di TikTok, jadi TikTok nggak boleh. Oh iya, Jadi beda. terutama dia nih. Oh. Jadi gue harus hati-hati dengan ngomong kasar. Tutur kata ya. The F word itu harus Pemilihan. dibiasakan. ya kan kalau gue nggak pakai effort, gue cuma anjing ya itu ya. Tapi kalau masalah A-word. ya A-word ya. Tapi kan masalahnya menurut gue dengan diberinya hak lebih untuk wasit Premier League dengan subjektivitas sebenarnya ada positifnya. Tapi sekarang jadi kayak Apa positifnya? ya kan lu lebih menilai nggak textbook banget Ya, coach dari justru sini, ya itu kan? kelihatan banget bahwa lu itu nggak capable at all. Karena dari 3 keputusan MU, Spurs, keputusan Tomiyasu merah, Iya. keputusan McAllister merah, itu udah benar-benar Ya. triple standar. Kalau soal Tomiyasu itu wajar nggak bisa di VAR, oke? Iya. Tapi kalau penalti MU terus juga McAllister kartu merah itu bisa di VAR, oke? Dan VAR itu nggak cuma 1 orang, ada 2 sampai 3 orang di Iya. situ. 3 setahu gue. Iya, 3 orang di biasanya. situ. Masa 3-3-nya punya pandangan yang salah sih? Ya, Misal artinya kita bertiga, tiga-tiganya bapuk. iya kita 3 nih. Gua salah, tapi Panji sama Nesa bener gitu. Soalnya pemimpinnya satu yang nungguin di belakang Coach Yasin. Yang mana Jadi nih? pada- Oh. Iya benar. Penalti. benar, Coach. Penalti, Iya, pada begitu. gitu. Oh, nurut. Pada takut dong. Pas setuju. Lu sih coach, ngapain di VAR lu? Tapi dibalik. Gue bener-bener, ya gue nggak habis kata-kata sama perwasitan Inggris. Iya, Ya, justru kan dengan adanya VAR, Ji, Iya. virtual assistant Assistant referee, referee. untuk mengurangi margin error ini. Iya. Karena kan manusia wajar bikin Tempatnya error. salah. Tempatnya salah gitu. Ya, Nesa makanya ini minta pemaaf. maaf ya. Nesa VAR pemaaf. itu kan cuma kamera. Iya, Iya, gitu tetap aja tools. wasit ya, Nah, situ. kan dianggapnya VAR itu adalah seperti parasut, hal yang bagus kalau lu punya, tapi bukan jangan lu andelin banget Iya, gitu. iya. Tetap aja kualitas lu harus dinaikkan. Cuma kalau lu ada VAR jadi lebih bagus gitu. Dan buat gua adanya virtual assistant referee ini harusnya bisa mendongkrak kualitas, dan sekarang udah ada VAR pun Tambah hancur. Mending kayak Champions League. Kena hands, aktif, penalti, titik. that's it Iya, gitu. sekalian Kan sih ya. sesimpel Iya, itu kan. sekalian textbook Urusan di Champions League. aktif sama pasif aja itu udah ribet, Iya, Coach. Iya, betul. Makanya di mana tangan diem kena bola nggak hands. Di futsal Karena itu nggak? dianggap- Di futsal itu nggak? di UCL kan gitu. Iya. UCL Pokoknya langsung angkat penalti. dikit mau Udah, berapa jadi, derajat pun jadi. termasuk itu penalti. Udah lebih gampang daripada lu dikasih tanggung jawab Iya, ini iya. pendapat. Ketahuan kualitas Liga Inggris. Bapuk. Tapi Udah kemarin sini main di Liga 1 aja lu. pollingnya Koci sama Mas Aryo gedean Mas Aryo pada setuju. Kan baik, Mas Aryo. Enggak, soalnya udah kata-kata ada di rules Iya aturan sih. itu. Gue juga langsung ada Jadi menggiring orang untuk- gue yang kurang update juga berarti gue mikirnya. Tapi ya Gue aja nggak tahu. Bahkan Aldi udah ngecek nggak tahu. Jadi siapa yang bohong? IFAB nggak ada. ya nanti kita akan bahas lebih panjang soal aturan ini di hari Jumat. Tapi kalau dari sisi Liverpool sendiri, gimana ngelihat kalian dari 2 minggu terakhir dengan tidak adanya seorang gelandang bertahan yang benar-benar murni di sana? Game pertama jelas hancur Iya. menghadapi Chelsea ya kan, karena dia walaupun bisa seri, cuman secara permainan ya itu lucky 1 point lah untuk Liverpool menghadapi Chelsea. Di game kedua kemarin apa tuh gue lupa. Bournemouth lah itu Iya, kan, pelatih Bournemouth baru jelek banget. Lu ya seperti itu, bahwa ya Endo pun main akhirnya ya jelas belum selevelnya Fabinho. Karena kesalahan terbesar Liverpool adalah menjual Fabinho gitu, bahwa belum ada holding midfielder yang bisa sepengalaman itu. Dan buat gua apakah di game selanjutnya bisa bagus, ya gua sih masih berharap. Karena Liverpool lini serangnya luar biasa, Ya, gila, backnya kalau lagi fit juga lumayan bagus, kipernya juga luar biasa, pelatihnya juga luar biasa. Gua sangat amat menyayangkan kalau tim ini nggak masuk Eropa lagi musim depan gitu. Ya, gimana, Coach? Udah lama masuk sih Masuk, pasti. iya masuk. makanya gua harapkan demikian. Ibaratnya kelemahan di lini tengah itu sekarang tertutup dengan bagaimana kuatnya lini serang mereka ya. Sedikit tertutup justru yang jadi Tajamnya Jota masalah. Diaz dan Iya. Salah. Kalau
11 starter yang sekarang itu main terus nggak masalah. Ya, Yang jadi masalah kalau ada 3-4 suspend, cedera dan lain-lain. Nah itu baru ribet. Nggak ada Salah, nggak ada McAllister, nggak ada Van Dijk, udah Alisson. bungkus itu. Iya. Lalu kalau lihat dari peluang Liverpool tahun ini berarti 4 besar Ya, wajib 4 ya. besar. Harusnya, karena gue lihat bersama Arsenal City, ya nomor 3-nya Liverpool. Tapi even dengan Keempatnya siapa? Gue sih mungkin MU ya. Ya sama. Gue sih mungkin MU ya. Pelan-pelan. Gue juga. Iya. tapi itu. even dengan starting line up yang sekarang Ya. tanpa ada gelandang bertahan murni aman menurut kalian dari sisi transisinya. Kan ada Endo, Minimano kedua. Tumben lo mendukung. Enggak, gue nonton aja dia belum. Iya di, even dengan starting line up sekarang belum- tanpa gelandang bertahan murni Endo 2 tahun lalu emang salah satu yang terbagus juga di Europa League, luar biasa mainnya. 2 tahun lalu, Iya. sekarang 30 tahun. Nah, ya. setahun ini gue belum melihat Endo ini sebagus itu gitu. Apakah dia bisa tetap di level tersebut, apa enggak? Dan seperti yang di Klopp katakan waktu dia datang, kita butuh lu fit segera, kita butuh lu segera karena tahu bahwa nomor 6 ini lah PR utamanya Liverpool. Makanya dia mati-matian mengejar Casido dan bodohnya juga dengan mengejar Lavia tapi gagal. Bolak-balik. Ya, gua harap Endo ini menjadi jawaban ya. Kalau seandainya Endo perform Iya. bisa mencapai levelnya Fabinho. Oh, susah kunci. Seandainya itu klub luar biasa. Iyalah. Karena Endo ini tiap tahun bermain melawan degradasi di Liga ketiga Bundesliga. Tapi udah 30 tahun ya. Udah 30 tahun, jadi kok selama ini nggak ada yang lihat di tim papan bawah, kok klub sebesar Liverpool yang lihat. Kok Klopp mau dia? Maka dari itu gue bilang kalau seandainya dia sukses, Klopp itu luar biasa. Dan nggak murah untuk 30 tahun. Murah lah. Emang harganya berapa? 40 kan? Nggak sampai. Endo bukan ya? Nggak 18 sampai. di bawah 20 Oh, dulu. murah. Iya. Sama kayak beli Minamino lah, gitu-gituan lah harganya. Iya. Ya. Nah kalau Minamino kan dari awal Oh gue ya, udah bilang. untuk 18 ya kita nggak bisa berekspektasi banyak tinggi-tinggi juga Kalau sih. Minamino dari awal kan gue udah bilang, ya kan, ini flop. Dan terbukti siapa yang menang, siapa yang benar, gue kan. Ya, tapi nggak rugi-rugi Lu, amat. lu 18 boleh juta. ngebully gue berkali-kali, ujungnya lu yang salah. Minamino flop. Kalau Endo kita nggak mau bilang develop lah ya. Nggak bisa. Iya. Kita Belum belum mulai. pernah lihat dia main, nggak Ya walaupun bisa. kalau Minimano flop pun nggak ada yang peduli karena cuma 18 juta. Kalau Nunes, Ya 18 juta itu duit juga. ya kan? kalau Nunes baru. Kalau misalnya Mudryk? ini flop ah? Siapa? Mudryk? Flop jelas lah itu, nendangnya ke atas, nendangnya ke depan, nggak jelas. Oh, parah, parah. Anthony juga sejauh ini menurut gua flop. Sancho juga sejauh ini maksud gua. Anthony masih nggak flop-flop amat lah. Yang flop bener-bener flop itu Mudryk. Koci Itu kan Anthony flop dong, Koci. Dengan 100 juta mah. Nggak bagus, setuju. no. Tapi Gua- dibilang flop iya. Flop lah flop, coach. gua Harganya flop. 100 juta soalnya. Kalau dihargain 50-60 juta mah nggak flop ya standar. Pembelian MU paling Ya, cerdas standar adalah aja. Liha Martinez, that's it. Udah, selebihnya flop. Tapi mungkin dengan sekarang dia cuma beli Wataru Enggak Endo. lah, Casemiro flop lu udah gila lu. Ya, tahun ini kalau nggak Enggak ada lah. perubahan. Kan Casemiro juga bukan pembeliannya Ten Hag. Bukan. Pembeliannya Scout dan juga Arnold iya, yang Scout itu. nawarin Selebihnya ke kan Ten Hag. pembelian Ten Hag. Tapi dengan harga 40-50 juta, oke lah. Oke lah. Nggak Cuman 100 kalau Liha juta, Martinez kan. itu pembelian langsung main, langsung keren. Tapi sekarang kan dia punya Wataru Endo, tapi di masa depan masih punya Bazetic juga kalau untuk posisi ini. Oke Ya, nggak gua Bazetic? gua Kalau gua lo kan suka dipuji-puji tuh. gua suka Bajetic, cuman gua lebih suka holding midfielder tuh kayak Fabinho, Casemiro, iya, tank gede gitu, ya, gede. Gua lebih suka seperti itu, Patrick Vieira, gua lebih Iya, suka seperti itu. physical Jadi appearance-nya. Bajetic itu lebih elegan, Ji. Iya sih. Kalau untuk menemani Fabinho, menemani tank-tank tersebut, gua suka karena biarpun dia kecil, visi dia bagus. Dia lebih agile dibandingin Thiago. Iya sih. Dan lebih Gue nonton Basetic berapa kali, Ya. ini jelas, ya kalau menurut gue ya, dia terlalu banyak ambil keputusan yang salah, tapi dia muda. Masih muda. ya dan Dia butuh jam terbang. Ya. Jadi untuk pelapis ketiga di belakang Endo sama Michael Carrick is okay. Iya, Ngerti iya, nggak? Jadi dia butuh waktu lebih lama. Kalau lu bilang pemain muda yang punya visi langsung kelihatan itu ada di Barcelona. Iya, Namanya Lamine Yamal. Oh, saya walaupun kiri, baru ya. Itu 16 tahun, itu baru bicara Iya. visi bakat itu, Iya, iya, Lamine Yamal. Itu kayak Greenwood awal-awal dulu muncul. Iya, kayak kan, Greenwood, ya. betul. Modelnya udah kelihatan visinya asal dia bisa memoles dan Iya. juga menjaga dan dia selalu konsentrasinya. main di atas levelnya. Dia 16 tahun main di U18, 18 tahun main di U20. Kayak gitu. Dan 16, nah ini kita bicara soal, Bayetic nggak punya itu, Curtis Jones sama sekali nggak, Harvey Elliott pun masih belum Ya selevel mungkin itu. Bellingham lah di usia muda udah kelihatan. Bellingham masih kelihatan. Wow, kalau Bellingham terlalu luar biasa. Bellingham masih oke. Oh, oke Koci, luar biasa Tapi dong. dari usia masih muda banget udah di Nggak. atas ekspektasinya. Ekspektasi. Bellingham luar biasa. Nah, Di iya. atas umurnya. Tapi kembali lagi, ya ini baru 2 match. Lu nggak. Tapi bisa kelihatan lah Koci dari 2 match. Kalau Bellingham bagus, Iya. gue sih ya belum full yakin. Belum Tapi impress banget lu. bukan. Di Madrid maksudnya. Dia as a player, iya dia bagus. Dia layak dibayar 100 juta. Oke. Tapi apakah dia bisa ngangkat Madrid? Itu gue pertanyakan. Oke.
Ya kita lihat nanti apakah Liverpool dengan kondisi sekarang pemain-pemain yang udah didapatkan masuk terakhir pembelian oleh Wataru Endo bisa kembali berjaya atau minimal untuk meraih title contender misalnya musim ini atau bisa hanya 4 besar targetnya kita lihat nanti di musim ini. Yes, terima kasih banyak Jebret yang udah nonton kita hari ini. Terima kasih juga untuk sponsor kita Aoi dan Sari Mande. Kita ketemu lagi hari Jumat. Jebret Tim, dadah. Jojo. Adios.